Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memujinya, meminta pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu dan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah halangi dari petunjuknya, tidak ada seorang pun mampu memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, satu-satunya ilah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, di hari yang indah ini, dalam suasana yang penuh dengan keimanan, kita bersyukur alhamdulillah lisan ini bisa bersama dengan saudara-saudara kaum muslimin di negeri ini memuji, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabbiru fa innallaha 'azimun yastahiqqu tsana. Kabbiru hatta yablugha takbirukum 'ananas sama. Takbir dan besarkan puji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berhak untuk dipuji dan suka untuk dipuji. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah zikir, ta'zim, penguat, pengagungan yang dikumandangkan oleh seluruh hamba di muka bumi ini. Kecuali yang belum mendapatkan hidayah, maka kita katakan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di hari yang sama, sebagian dari saudara-saudara kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah. Kita yang telah Allah panggil melaksanakan ibadah haji, semoga Allah terima ibadah haji kita semua. Dan yang belum berangkat dan telah menguatkan niat wa akhdhil asbab, biiznillahi ta'ala Allah muliakan kita untuk berhaji ke Baitullah sebelum kita meninggal dunia. Al-hajjul mabrur,
haji yang mabrur diterima, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan pahala yang pas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mendaftar haji, melaksanakan ibadah haji sejatinya adalah memastikan diri kita menjadi bagian dari penduduk surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin, sedang jamaah Idul Adha yang mulia. Sejenak 10 sampai 15 menit ke depan kita segarkan kembali satu nasihat penting dari momentum Idul Adha. Rangkaian perjalanan ibadah haji, bahkan hadir duduknya kita di tempat ini hari ini, sejatinya adalah buah dari sebuah perjuangan dan pengorbanan, berbingkai keteladanan dari Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak akan lepas momentum Idul Adha haji kecuali kita akan mengenang satu sosok yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu satu orang, satu laki-laki, tapi dia adalah ummah. Dia adalah gambaran utuh dari sebuah peradaban. Satu orang bernilai umat seluruhnya. Dan pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan pesan penting. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim alaihissalam dan keluarga serta orang-orang yang ada di sekitarnya ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik untuk kita semua. Ikhwani fillah, dari pribadi sejak kecil Allah jaga Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran penting yang kita didik pribadi, anak keturunan kita, jangan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini. Inilah yang mengantarkan Ibrahim teguh prinsipnya, berdakwah dan mengajak manusia sampai pada episode paling epik dalam perjalanan dakwah beliau adalah menghancurkan seluruh berhala dan menyisakan satu berhala yang besar, lalu mengajak para filosof berpikir. Ketika mereka bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah benar engkau yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menunjuk berhala yang paling besar. Itu yang paling besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Tanya kalau dia bisa bicara. Maka orang memutar kembali pikirannya. Benarkah kita menyembah kayu, batu yang tidak bisa berbicara, yang tidak berdaya ketika dihancurkan oleh anak kecil bernama Ibrahim? Tidak mampu para pakar debat, jidal, menghentikan dakwah tauhid Ibrahim alaihissalam. Maka kesepakatan mereka adalah kumpulkan seluruh kayu bakar, kumpulkan seluruh jenis kayu, dirikan bangunan yang tinggi, lalu kita bakar dan kita lontarkan Ibrahim. Kita bakar dia hidup-hidup. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan seorang wanita yang sakit menazarkan, kalau saya sembuh, saya akan bawa seluruh kayu yang ada di rumah untuk membakar Ibrahim. Tapi lihatlah ketika api telah berkobar, lalu dibuat minjanik, ketapel besar, karena tidak mampu mengantar Ibrahim ke sana saking panasnya, saking besarnya api, perlu dilontarkan dengan sebuah alat. Ketika akan dilontarkan ditanya, apakah engkau akan tinggalkan dakwah? Tidak. Jibril alaihi salam datang. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Jibril datang menawarkan kepada Ibrahim
Alaka hajatun ya Ibrahim, apakah engkau punya hajat, permintaan terakhir? Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, untuk kepadamu wahai Jibril saya tidak punya hajat kepentingan apa-apa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini nilai tauhid yang coba kita tanamkan pada diri, keluarga dan keturunan kita. Betapa berat dan seberat apapun tantangan yang ada di depan kita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka ketika dilontarkan, malaikat yang mengatur hujan mengatakan, aku menunggu perintah Allah, kapan aku gerakkan hujan ini untuk memadamkan api. Tapi ternyata jamaah salat Idul Adha yang mulia, perintah itu tidak kepada malaikat untuk menggerakkan hujan, perintah itu langsung kepada api yang Allah ciptakan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin yang membawa keselamatan kepada Ibrahim. Masya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Tentu masih banyak episode perjalanan dakwah lainnya, tapi kita cukupkan satu episode yang luar biasa ini. Nilai tauhid kita tanamkan kepada diri, keluarga dan generasi. Nilai tauhid inilah yang membawa Ibrahim membina sebuah keluarga, maka keluarganya menjadi keluarga teladan, uswatun hasanah. Istri yang salihah, yang ikut taat kepada Nabi Ibrahim sang suami, diberi rezeki keturunan berupa anak yang telah lama ditunggu. Suami istri mana yang tidak menginginkan cepat-cepat punya momongan, punya anak? Tapi Ibrahim diberi keturunan di masa senja, tapi dia tidak pernah putus dari doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan anak-anak yang saleh. Dari Ismail alaihi salam, sosok anak yang saleh, anak yang telah lama ditunggu, tiba-tiba diinstruksikan, diperintah untuk disembelih. Bapak mana yang rela menggerek, memotong leher anaknya sendiri? Ibu mana yang rela melepas anaknya pergi dibawa oleh suaminya untuk memotong anaknya? Lalu pribadi anak kecil mana yang rela lehernya disembelih oleh tangan bapaknya sendiri? Tapi semua tuntas. Jamaah salat Allah yang mulia, tidak ada keberatan hati dari bapak, tidak ada ibu yang protes, tidak ada anak yang mengatakan, apakah engkau bapak? Semuanya dikalahkan di hadapan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembelih aku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan berat, semakin berat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha melihat, benar-benar maha mendengar. Ketika akan disembelih, Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan seluruh perintah dan betapa taatnya engkau wahai Ibrahim. Lalu Ismail diganti bidzibhin azim, dengan hewan kurban yang besar, kambing yang besar. Lalu disembelihlah hewan kurban tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perjalanan pribadi, keluarga dan umat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah haji yang agung yang sampai hari ini seluruh kaum muslimin melaksanakannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabadikannya sebagai rukun Islam yang kelima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, sidang jamaah Idul Adha yang mulia, dasar apa yang membuat Ibrahim alaihissalam mampu melaksanakan perjalanan keteladanan ini?
jawaban yang bisa kita dapat dari hikmah yang besar adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihin wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila hal ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai dari semuanya. Kecintaan kepada Allah menyebabkan Ibrahim mampu melaksanakan perjalanan hidup dengan segala ujian, sampai pada tingkat menyembelih anaknya. Maka kita laksanakan ini dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Cintai Allah dan Rasulnya, penuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka kita akan rasakan manisnya iman. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Cintai istri, anak, tetangga, anggota kita, semuanya karena Allah. Kalau di antara mereka ada yang menjauhkan diri kita dari Allah, maka penuhi cinta Allah dan Rasulnya, lebih utama dari semuanya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sebagian dari pasangan kalian, istri, suami, dan anak-anak kalian ada ujian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang baik untuk kalian. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufr kama yakrah an yuqdhafa finnar. Kita benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita benci kalau dilempar ke neraka nanti. Siapa yang memiliki 3 hal ini, biiznillahi ta'ala, dia akan mendapatkan halawatul iman dan menjalani kehidupan ini seluruhnya dalam bingkai keimanan. Memandang hal yang kecil tapi besar di sisi Allah berupa pahala, maka dia laksanakan. Memandang perkara kecil namun besar dosanya di sisi Allah, dia tinggalkan semuanya. Dzaqa halawatul iman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga momentum Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini memberikan kesan kepada kita semua bahwa hidup ini dijalani dengan penuh keimanan. Konsekuensi keimanan adalah pengorbanan, dan semuanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan pasti membalasnya. Lihatlah hari ini semua berjalan kaki ke Makkah, menggerakkan kekuatan untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikumandangkan oleh Ibrahim alaihissalam. Diabadikan sejarahnya. Air Zam-Zam, sa'i Safa dan Marwah, tawaf, wukuf, Muzdalifah dengan mabit, melontar jumrah di Mina, semuanya mengabadikan teladan dari keluarga yang penuh dengan uswatun hasanah. Semoga Allah catat diri kita pribadi-pribadi muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, keluarga yang uswatun hasanah, menjadi teladan untuk semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya bersama bapak-bapak kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jannatu 'adn, mereka masuki dengan penuh keselamatan bersama bapak-bapak yang saleh, anak-anak yang saleh, pasangan-pasangan yang saleh, dan malaikat-malaikat menyambut di seluruh pintu seraya mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Ni'ma uqbad dar, sebaik-baik tempat kembali adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenan menjadikan kita semua apa yang telah kita ucapkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa lakath
thana'ul hasan. Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qurbanana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sebagian dari saudara kami melaksanakan rangkaian ibadah haji, sehatkan mereka ya Allah, terima ibadah haji mereka ya Allah, sempurnakan pahala haji mereka yang wafat di masa haji ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan berhaji ke rumahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan berhaji ke Baitullah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagian dari saudara kami berkurban tahun ini, terima kurban mereka ya Allah, terima kurban sebagai wujud takwa yang nyata ya Allah. Yang belum berkurban, berikan kesejahteraan, kemampuan untuk bisa berkurban di tahun berikutnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sebagian dari saudara kami berhaji mencium Hajar Aswad, sebagian di negeri yang lain, di Palestina, di jalur Gaza, melaksanakan Idul Adha, seraya mencium kening anak-anak mereka yang mati, meninggal dunia di jalanmu ya Allah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ya Allah, bahagiakan mereka sebagaimana Engkau bahagiakan kami hari ini ya Allah. Berikan rasa aman kepada saudara-saudara kami di Palestina, di jalur Gaza, di Rafah, sebagaimana Engkau berikan rasa aman kepada kami di negeri ini ya Allah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma altuf bihim. Allahumma innahum jia fa'at'imhum. Allahumma innahum jia fa'at'imhum. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ansurhum nasran azizan waftah lahum fathan qariba wa fathan mubina. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin alladhina qatalu ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma innahum du'afa la yujzizunak wa antal qawiyyul matin faqtulhum qatlan ya rabbal alamin. Allahumma qatulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin warzuqna salatan fihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kaum muslimin berziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mudahkan kami semua mengunjungi Masjidil Aqsa ya Allah dalam kondisi merdeka. Wa nahnu a'izza bi rahmatika ya qawiyyu ya azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.